Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Oke guys, ini dua pemikiran yang kontradiktif sekali, di mana dua pejabat menunjukkan, yang satu menunjukkan kedunguannya dan yang satu menunjukkan kecerdasannya. Di mana Menteri Bahlil Lakadalah ini dalam otaknya ini yang selalu berorientasi terhadap eksplorasi alam dan mengatakan bahwa itu adalah untuk mencari nilai tambah untuk mensejahterakan rakyat. Yang ada malah mensejahterakan para koruptor. Kita tahu kasus-kasus korupsi di pertambangan itu begitu besarnya. Ada seekor menteri yang mengatakan negara lain maju karena merusak alam, membangun pertambangan. Tetapi kenapa Indonesia banyak sekali yang protes saat membuat pertambangan? Pertanyaannya begini, Pak. Alam Indonesia dari dulu dirusak. Dari dulu banyak pertambangan, tetapi tidak maju-maju sampai sekarang. Mikir. Di sisi lain, Kang Deddy sebagai seorang gubernur Jawa Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat dengan langkah nyata beliau selama ini. Juga beliau memperhatikan ekosistem, keseimbangan alam ini. Alam ini menjadi rusak, yang pada akhirnya nanti akan berakibat pada penderitaan yang panjang. Makanya Kang Deddy di sini menegaskan, dengan bergantungnya terhadap pertambangan itu menunjukkan sebuah ketidakcerdasan. Nah, kita simak lagi nih celotehan Pak Menteri Bahlil Lakadalah ya. Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya. Nah, coba mungkin dengan tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Nah, coba bandingkan dengan narasi Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Sistem pertanian nomaden, kemudian kenapa diambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas piranti lingkungan yang kaya raya, kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Ini saya berikan gini lah. Orang Bogor itu gelis, ditambah punya kecerdasan, kan cukup senyum. Dari senyumnya nanti lahirlah iklan pasta gigi. Kan cukup menggerai rambutnya, lahirlah ikan sampo. Kan cukup memperlihatkan kulitnya, lahirlah iklan peputih kulit. Kan cukup memperlihatkan mukanya, lahirlah menjadi endorsement skincare. Kalau dari memperlihatkan mukanya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri loh. Nah,
Kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama. Itulah pemikiran seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang cerdas. Beliau tidak berorientasi terhadap eksplorasi alam, justru beliau ingin melestarikan, ingin mengembalikan keseimbangan ekosistem ini. Karena bagaimanapun juga, ketika alam sudah rusak, tidak akan ada kebahagiaan, apalagi kesejahteraan.